Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan bahas soal tentang PPG yaitu pada pedagogik. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, berdasarkan rencana strategi Restra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali untuk ITC itu sendiri yaitu di bidang informasi komunikasi. Jadi dalam bidang teknologi yaitu membantu peran pendidikan untuk mengajar tentang sebagai fasilitas atau alat bantu pendidikan. Nah, yang ditanyakannya di sini adalah yang kecuali. Yang pertama yang A, ITC sebagai substansi pendidikan. Betul. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, betul. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan juga betul. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan instruktur pendidikan juga betul. Yang kecuali berarti yang ditanyakan yang salah, yaitu yang E, pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Nah, ini yang kecuali, ini bukan yang termasuk dari ICT itu sendiri. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 1 itu adalah yang E. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lain dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu disebut dengan biasanya yang sering kita pakai adalah email. Jadi itulah untuk mengirim atau menerima file berupa file, video, gambar, atau kita bisa menyimpannya di dalam email. Kalau website itu hanya alamat dari pencarian saja. Chatting hanya chattingan saja, browsing sama juga, hampir sama dengan website. Jadi yang betul itu adalah email. Selanjutnya yang nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan tak dalam tentang topik tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam belajar. Dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Fasilitas terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru. Jadi fasilitas yang bisa berinteraksi antara sesama murid atau murid dengan guru, dengan lingkungan, dan sumber belajar lainnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut dengan kegiatan elaborasi belum pas, jadi untuk interaksinya yang paling pas itu adalah eksplorasi. Jadi itu untuk hubungan yaitu beragam pendekatan pembelajaran. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya soal yang nomor 4.
Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu adalah contoh elaborasi. A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Kemudian yang D itu adalah memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang E, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Yang di sini adalah contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi. Nah, untuk elaborasi yaitu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan diri, percaya diri terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih memberikan kepercayaan diri. Sehingga jawaban yang paling pas itu adalah yang B untuk nomor 4. Selanjutnya yaitu adalah yang nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Yang A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyiapkan kondisi fisiologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Kemudian B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon. Kemudian yang C, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Merespon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Menyiapkan kondisi fisiologis peserta didik. Yang D, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Menyiapkan kondisi fisiologis peserta didik. Yang E. Penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Oke. Untuk yang nomor 4 di sini yaitu berkomunikasi secara efektif, empati, santun, peserta didik bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur menyiapkan kondisi. Yang pertama itu adalah menyiapkan kondisi fisiologis dulu. Sehingga kalau kita perhatikan dari semua jawaban tentang psikologis, yaitu mempersiapkan, jadi pengarahan dulu untuk siswanya. Jadi untuk kita perhatikan semua jawaban yang di sini yang menyiapkan kondisi fisiologis peserta didik itu hanya yang E. Sehingga untuk jawaban yang nomor 5 itu adalah yang E. Selanjutnya soal yang nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru mengacu pada kaitan upaya memotivasi belajar siswa, proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Maka metode apa yang perlu dilakukan guru atau mengacu pada apa? Yang A, metode pembelajaran, yang B, pendekatan pembelajaran, yang C, strategi pembelajaran, gaya pembelajaran, kemampuan belajar.
Yaitu untuk lebih efektif, lebih kita ke strategi pembelajaran. Sehingga jawabannya itu adalah yang C untuk yang nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. Dan E. Intake siswa. Tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Nah, untuk yang nomor 7 kita yang paling lengkap itu adalah yang E. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Selanjutnya, nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta, kemudian harus ada konsep, kemudian harus ada prinsip. Jadi urutannya fakta, konsep, prinsip, kemudian definisi. Definisi selanjutnya itu adalah aksioma. Nah, ini jawabannya yang betul adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. Sudah jelas kalau Bapak Ibu mengerti, maka untuk penetapan materi pembelajaran itu letaknya pada kompetensi dasar. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 10. Di bawah ini merupakan mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, kuas materi pembelajaran, kemampuan guru, ketersediaan referensi. Yang 5, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntunan lingkungan, dan alokasi waktu. Yang 6, dana yang tersedia. Yang pertanyaannya adalah dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang ditempuh guru harus memperhatikan antara lain yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah tingkat perkembangan fisiknya dulu, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Jadi perkembangan fisiknya disesuaikan untuk materinya. Dan juga perkembangan dari pemikirannya, kemampuan berpikirnya, atau lebih kecerdasannya. 3, jawabannya itu yang betul yang 2. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan lagi adalah manfaat. Jadi manfaatnya bagi peserta didik itu apa? Struktur keilmuannya, aktualitas, dan kedalaman dan keluasan materinya. Sehingga ini nomor 2, kemudian nomor 3 juga. Selanjutnya, relevansi. Jadi relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntunan lingkungan, dan alokasi waktunya juga untuk pembelajaran. Sehingga kita dapatkan 2, 3, dan 5. Kemudian yang terakhir adalah dana. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, kemudian untuk peserta didiknya juga. Nah, itu yang betul jadi 2, 3, 5, dan 6. Maka jawaban untuk yang nomor 10 itu adalah yang B. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini untuk materi pedagogik. Sekian, terima kasih. Kemudian jika materi ini dianggap bermanfaat, bisa like, kemudian bantu support untuk channelnya dengan mengklik subscribe
agar tidak ketinggalan lagi untuk informasi atau soal-soal berikutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.